Halo semuanya, saya Shirley. Saya Gita. Selamat datang di Ruang Tamu. Kami adalah teman gereja yang sama-sama merantau, dan di sini kami mau ngumpul, mau ngobrol bagaimana sih transisi hidup sebagai perempuan dewasa. Karena ya seperti yang kita tahu, menjadi dewasa itu kan tidak mudah, selalu disertai rasa canggung dan juga kesepian. Terus banyak tuntutan sosial, mulai dari cari kerja, cari jodoh, dan lain-lain itu semuanya datang bersamaan gitu ya. Jadi di sini kita akan ngobrol jujur-jujuran, dan kamu nggak sendirian ngalamin ini semua. Kita join lah sama obrolan kita hari ini. Gitu. Iya. Ya, kita sudah masuk ke season kedua ya. Season pertama fokus ke soal pertemanan dewasa. Iya, bagaimana mendefinisikan itu dan segala macam tips dan triknya. Nah, kali ini apa nih topik kita untuk season ini? Tahta versus vokasi. Apa sih itu Mbak Shirley? Aduh lah, itulah. Kan kita kan namanya perempuan dewasa, pasti kita mencari kerja. Nah, dalam melihat pekerjaan itu, dalam quest apa sih quest itu? Perjalanan mencari kerja itu kan banyak banget yang kasih masukan kan pasti. Kayak aku inget banget pas aku baru lulus, orang tua aku tuh ngomong, pokoknya gitu lulus harus langsung dapat kerja gitu. Apapun itu harus langsung dapat kerja. Dan aku kayak awalnya aku idealis. Kan, aku maunya pekerjaan yang sesuai sama jurusanku gitu. Aku nggak mau asal dapat kerja aja. Tapi terus mamaku ngomongnya, kamu harus langsung dapat kerja supaya perusahaan yang sebenarnya kamu targetin di akhir itu tahu kalau kamu tuh orang yang nggak nganggur aja gitu. Jadi karena perusahaan, instansi itu pasti lebih suka sama orang yang punya pengalaman, meskipun pengalaman kerjanya mungkin nggak relate sama jurusannya, tapi tetap dilihatnya pokoknya kamu orang yang bekerja gitu. Kalau menurut mamaku gitu. Waktu aku baru lulus fresh graduate gitu. Iya. Nah, kalau Mbak, aku sih waktu itu sih ditanya sih setelah lulus. Pokoknya waktu itu setelah yudisium, karena kan aku nggak langsung wisuda. Ada gap berapa bulan gitulah sampai akhirnya wisuda. Memang ditanyain lah, ini kamu mau langsung kerja atau mau lanjut sekolah atau apa gitu. Sebenarnya sih dikembalikan ke aku lagi. Tapi ya biasa lah ya, namanya orang tua generasi kita saat itu, ya kalau nyoba cari kerja ya agak diarah-arahin aja sih arahnya. Ya diarahin ke memang pekerjaan yang terlihat lebih stable kayak gitu ya, gitu sih. Tapi memang realitanya banyaknya seperti itu. Tapi Mbak, sebenarnya kan kita nih tadi season 2 ya tahta versus vokasi ya. Tapi mungkin beberapa audiens kita ini belum begitu paham nih maksud konsep dari tahta ini sama vokasi itu apa sih? Iya. Nah, gimana itu Mbak? Jadi itulah makanya di episode ini sebagai episode pertama dari season kedua, kita mau menggali nih dua jenis perspektif dalam melihat pekerjaan ya. Yang satu dari segi tahta, yang satu dari segi vokasi. Kita memilih dua ini karena ini kayaknya secara umum ini dua lah yang melihat pekerjaan itu. Bedanya apa itu? Nah, pertama-tama nih yang harus diadres gitu ya. Karena kalau kita sebagai manusia itu kan kita pasti perlu kerja. Bukan cuma soal dapat uangnya, tapi kita tuh pernah nggak sih Mbak nganggur, bener-bener nganggur gitu kayak, atau kalau misalnya
zaman COVID deh, nggak usah Iya jauh-jauh. sih, itu stres ya, di Stres, rumah kan? doang. Nah, Heeh. itu menunjukkan bahwa kita tuh sebagai manusia, kita tuh perlu bekerja, kita perlu melakukan sesuatu. Berarti itu kayak kebutuhan hidup. Secara nggak Kebutuhan, langsung, ya, kebutuhan manusia. kebutuhan esensial. Hmm. Seperti itu ya, kebutuhan Nah. penting. Jadi itulah makanya dalam mencari kerja untuk kamu-kamu terutama yang baru fresh graduate, yang lagi meniti karir juga gitu dan lagi galau dalam perjalanan karirmu, ini kita lihatlah dua perspektif ini. Nah, jadi kalau konsep tahta itu, kita kan di sebagai orang Indonesia gitu ya, kita kan biasa lah ya dengar konsep kalau kerja itu harus di kantoran gitu. Kerja enakan yang ada stabil, yang nanti pensiunnya dapet gitu. Nah, ini ya walaupun di satu sisi oke lah itu mungkin kebutuhan hidup juga gitu, tapi persepsi bahwa harus ada jabatannya, harus sesuatu yang kalau disebut itu bikin prestis gitu. Gengsi. Ada gengsinya. Ngangkat gengsi gitu kan. Ya. Nah, sementara kalau vokasi kayaknya kan kalau kita sebut vokasi orang langsung nangkepnya soal sekolah D3 diploma. Diploma soalnya bisa diploma 1, bisa D1, bisa D2, D3, D4. Sekarang itu dijadikan kayak disatukan menjadi namanya sekolah vokasi. Nah, seperti itu. Gitu kan. Nah, kalau kita mungkin nganggapnya dengar kata vokasi langsung mikirnya, ini maksudnya ngomongin sekolah yang keterampilan dan langsung bisa dapat kerja kayak gitu. Nah, sini kita mau menjelaskan kalau vokasi itu bukan cuma terbatas di keterampilan dan sekolah yang diploma itu doang, tapi vokasi ini sebenarnya adalah konsep yang lebih luas, konsep yang membuka pikiran kita bahwa itu tuh sesuatu yang nggak terbatas cuma di diploma D1, D2, D3, D4 itu tadi. Dan bahwa kalau vokasi itu adalah pekerjaan yang bukan cuma dari jabatan, bukan cuma dari prestis, tapi juga adalah sesuatu yang akan berkontribusi ke masyarakat. Itulah. Berarti vokasi itu lebih bisa diartikan memaknai pekerjaan itu seperti kayak panggilan hati ya, panggilan jiwa. Jadi kayak lebih bermakna, pekerjaannya bukan hanya sekedar rutinitas untuk bisa dapat gaji dan punya jabatan terlihatnya, tapi memang lebih lebih meaningful mungkin ya bisa dikatakan, karena kita melakukannya dengan hati dan ditujukannya juga dengan jelas. Dan karena vokasi itu bukan cuma sesuatu yang berkaitan dengan jabatan, kayak sebagai ibu rumah tangga pun bisa disebut itu sesuatu vokasi. Gitu. Atau sebagai misalkan sebagai anak gitu, kita sebagai anak menghormati orang tua, itu adalah juga vokasi kita. Inilah pandangan perspektif tentang pekerjaan yang lebih luas daripada sekedar tahta. Tuh. Nah, sedangkan realitanya nih, relevansinya dengan perempuan di Indonesia ya, kita spesifiknya, itu kan kita itu sering dihadapi oleh pilihan mau kerja yang mapan atau kerja yang mengikuti passion atau sesuai dengan minat kita, apa yang kita senengi lah, seperti itu. Nah, tapi kan kenapa pilihannya itu kayak cuma bisa salah satu aja dari opsi itu ya? Iya, itu di lapangannya itu seperti apa. Nah, ini kita masuk ke segmen pertama. Karena itu tadi pertanyaannya, kenapa sih itu harus pilih, kayak kesannya cuma boleh salah satu, mapan atau yang sesuai dengan panggilan hati. Nah, pertama,
Aspek pertama itu adalah tekanan sosial dan Oh. ekspektasi budaya. Iya. Jadi gimana nih Mbak? Kalau kalau di keluarga, di Iya masyarakat sekitar, atau bahkan di media gitu loh, di sinetron, Sinetron. FTV gitu, Iya, gimana iya, sih iya. pandangan pada umumnya tentang karir ideal itu? Untuk perempuan, Untuk perempuan atau secara general, laki-laki perempuan juga? ya memang kalau di masyarakat kita ya, jadi secara sosial, tekanan sosial akhirnya ada apa ya, tekanannya jadi disebut tekanan sosial ya. Iya. Ya, memang mendefinisikan pekerjaan ideal itu adalah pekerjaan yang kamu punya posisi, Ya kan? jadi jelas kamu punya penghasilan, punya prestis akhirnya. Ya akhirnya memaknai pekerjaan itu lebih ke tahtanya tadi, itu tadi yang kalau kita definisikan di awal. Terus untuk perempuan sendiri itu juga jadinya perempuan di Indonesia itu kan masih sering kayak udahlah kamu ngikutin aja kata orang tua gitu. Sedangkan orang tua ini udah ke orang tua itu kan kadang kan juga sudah dipenuhi oleh tekanan sosial dari sekitarnya nih. Jadi kayak perempuan terutama kadang tuh jadi nggak punya opsi memilih, akhirnya mengikuti kata orang tua aja. Udahlah aku ngikut kata bapakku, ibuku. Apalagi kalau misalkan di dalam keluarga tersebut perempuan ini adalah dia anak perempuan satu-satunya, terlepas dia anak terakhir atau anak kedua atau anak ketiga, jadi kadang-kadang jadi sering mengalah. Itu tekanan sosial, dekat sama orang dekat tua. sama orang tua. Itu realita yang masih banyak terjadi di Indonesia karena tekanan sosial dan ekspektasi budaya. Kayak perempuan itu memang boleh bekerja tapi juga tuh pengurus rumah, jadi akhirnya gitu. Iya, Ya kan, ya seperti itu. Benar. Yes, itu tadi. Iya sih, aku ngerti, aku tiba-tiba jadi iya juga ya. Kalau kita perempuan masih ya itu tadi diharapkan untuk nemenin orang tua gitu-gitu. Kalaupun punya pekerjaan, harus pekerjaannya yang stabil aja, dan yang kantoran, dan yang kayak punya jabatan itu sangat bagus. Punya pekerjaan stabil itu wajib banget kayaknya untuk perempuan. Tapi juga jangan yang terlalu progresif banget gitu dalam karirnya. Terlalu tinggi. Iya. Jadi kayak iya gimana ya posisinya gitulah. Jadi kadang tuh kayak kehimpit ya. Tadi tuh dengan tekanan sosial yang ada, tekanan sosial tuh kan sebenarnya juga terjadi bisa dari orang tua, dari keluarga sendiri, dari lingkungan kerjanya juga. Dan ini pantasan, iya benar banget. Pantasan kayak gitu dianggap kayak profesi ideal buat perempuan itu selalu dibilang PNS. Iya, karena kan emang jam kerjanya kan. Iya. Pokoknya entah PNS di Pemda itu terutama itu PNS di Pemda itu kayaknya semacam profesi tahta ideal untuk perempuan pada umumnya, karena nggak banyak risiko dan dianggapnya nggak banyak risiko. Iya, dianggapnya nggak banyak risiko. Tapi dianggapnya stabil dan gitu. Oh iya juga ya. Ya benar juga sih Mbak. Ya tadi secara general tahta itu adalah pandangan umum masyarakat kita secara sosial ya maksudnya. Iya benar. Untuk perempuan ya itu tadi yang aman-aman aja yang ini supaya dia juga bisa mengurus rumah. Kalau dia masih lajang ya urus orang tuanya. Nanti kalau dia udah menikah pasti dituntut sama sosialnya mengurus keluarganya, suaminya, anaknya gitu. Yang sebenarnya pun secara natural ya kita bakal mengurus sih, cuma kadang-kadang lebih ditekan, dapat tekanan dari situ. Bener banget nih. Nah ini ya, karena tadi kita udah sedikit touch upon soal persepsi tahta itu nganggep kerja di itu tadi instansi pemerintah itu yang paling nggak ada resiko.
Nah, tapi nih realita dunia kerja, kerja di korporat, kerja di kantoran, kerja di Iya. instansi pemerintah, itu juga banyak banget loh risikonya sebenarnya. Kalau orang-orang mungkin menganggap pekerjaan yang freelance, pekerjaan yang sebagai pengrajin atau pedagang gitu kan, itu sering dianggap lebih nggak ambisius, stratanya kayak lebih rendah. Dibandingkan yang kayak itu tadi ya, dokter lah atau PNS lah gitu. Tapi sebenarnya sama-sama punya risiko yang besar dan sama-sama ada plus minusnya. Kita kan selalu nganggapnya orang-orang yang kerjanya di freelance misalkan sebagai penyanyi atau sebagai penari, itu kan selalu dianggapnya ini risiko suka terlibat ke dunia malam atau kayak gitu-gitu gitu kan. Tapi ya jangan salah gitu, di instansi itu juga isu pelecehan seksual, perselingkuhan gitu-gitu, itu kan sering banget terjadi sebenarnya. Iya. Kayak kalau pengalamanku sendiri gitu, aku kan pernah secara gamblang gitu mendengar orang yang mengatakan hal yang sangat merendahkan perempuan gitu di dalam rapat. Oh gitu, dalam rapat, guys. Kita lagi ngomongin tentang hak perempuan. Oke. Terus topiknya adalah bahwa di Indonesia itu perempuan yang status di KTP-nya belum kawin itu nggak boleh ke puskesmas untuk pap smear. Hah? Beneran Mbak? Padahal pap Jadi, smear tuh pap smear itu kan sebenarnya mengecek kesehatan supaya nggak ada kanker serviks kan. Iya. Tapi di Indonesia karena peraturan kita itu karena dianggap kalau status sipilnya belum kawin, belum punya suami, masih yaitu lajang. Itu ya berarti belum perlu dong melakukan pap smear itu gitu kan. Iya, kenapa ya? Nah, jadinya Iya sih, di puskesmas itu dilarang. Iya, malah kayak dicurigai gitu. Kesannya sudah berbuat senonoh. Nah, ya gitulah. Jadilah itu dibahas kan, karena menurut PBB itu kan menyalahi hak perempuan untuk akses terhadap kesehatan. Terus adalah yang cerita kalau iya benar kok ini masih terjadi bahkan di Jakarta, karena di rapatnya itu dibilang ini cuma terjadi di beberapa daerah. Tapi kemudian dibilang di Jakarta pun masih terjadi kok ini gitu. Karena temanku ada yang begitu, jadi dia kalau mau melakukan ini pap smear ini dia harus ke klinik swasta dan bayar sendiri, nggak bisa pakai BPJS. Lalu salah satu bapak dari kementerian yang ada di Rasuna Said itu, dia ngomong kayak gini dong, suruh aja temennya ke rumah saya nanti malam. Dia dokter apa gimana? Enggak. Apa cuma ngeleceh aja? Ngeleceh aja. Oh. Itu dia. Jadi dan hal kayak gini itu diomongin di dalam rapat. Itu yang pun aku tuh langsung refleks kayak aduh, bener-bener tuh, dan orang lain pada langsung kayak diem gitu kan, karena aku refleksnya langsung agak kersing gitu. Lumayan kan. Vokal, tapi vokalnya keras. Ya mau gimana? Tapi iya sih apa sih ya refleksnya kayak gitu, kayak yang bener aja loh gitu kan. Nah jadi itulah gimana ya, aku jadi ngelihat inilah orang yang cuma punya jabatan tapi nggak punya value. Dia harusnya ya dia apa sih, ini kan isu yang lumayan penting gitu ya, tapi dia nggak melihat itu dari
dari vokasi yang benar, Iya, bahwa benar. dia itu dibayar negara untuk mencari solusi, melayani masyarakat gitu. Tapi dia justru mikirnya kayak, ya kalau dia memang dia mau bilang, nggak usah didengar tuh orang yang kayak gitu, itu kan memang kita hukumnya negara kita begini gitu. Ya kalau dia ngomongnya begitu ya aku lebih appreciate lah gitu ya. Kalau dia mau kaku aja, gue nggak mau, nggak ada tuh kita melayani perempuan yang statusnya belum punya suami tapi dia mau akses untuk periksa yang kayak begini gitu. Mereka kan belum perlu sebenarnya. Kalau dia mau bilang gitu ya silahkan gitu sebenarnya, tapi kan nggak harus ke melecehkan juga gitu. Iya, justru malah mungkin di sini kita bisa lihat contohnya tadi, si bapak tadi yang di sini tadi yang malah melecehkan ya tadi. Itu malah mungkin merasa karena dia seorang pejabat, punya posisi lah at least. Jadi kayak ya entah maksudnya bercanda apa itu juga entahlah, cuma ya gitulah gitu loh. Jadi kayak ya kalau dia memaknai pekerjaannya beda tadi makna tadi ya bedanya memaknainya sebagai tahta ya, dengan yang sebagai vokasi ya gitulah. Begitu. Ada resiko, sebenarnya semuanya punya resiko, semua tipe pekerjaan. Ya. Bahkan di korporat ataupun tidak di korporat bisa jadi ada juga. Bisa jadi. Terus kayak contoh yang paling sering sekali sekarang menjadi apa sih bahan diskusi anak-anak muda yang bekerja burnout. Itu kan juga terjadi bukan hanya di orang-orang yang pekerjaannya bisa dikatakan tidak terlihat stabil ya. Bahkan yang kerja di kantor, yang kerja di instansi pemerintah ya ada juga yang burnout, capek-capeknya gitu. Tapi ya dia tidak memaknai itu dengan benar, misalkan pekerjaannya ya memang hanya sebagai rutinitas dia supaya bisa dapat uang, dapat gaji. Ya akhirnya muncullah itu. muncullah realita itu tadi. Jadi gitu loh teman-teman, realitanya di dunia kerja itu nggak seindah kenyataan, nggak seindah pencitraan itu. Ya, masih ekspresif sekali. Soalnya bener-bener kayak aku juga kalau ada di situ misalkan ya sama sih pasti juga akan muka aku langsung kayak tidak bisa dikontrol gitu. Ya udahlah, tapi gitulah. Nah, dan sekarang nih kan karena tadi itu realitanya seperti itu. Realita yang berikutnya itu adalah bahwa seringan di Indonesia itu pendidikan dan pilihan pekerjaannya itu sering nggak match. Iya, benar. Karena menurut survei BPS di tahun 2023 lebih dari 40% lulusan S1 itu bekerja di bidang yang nggak sesuai sama jurusannya. Makanya kamu kalau kamu pun lagi di dalam persimpangan jalan gitu, apakah memilih tetap idealis sama jurusanmu atau pilih yang realistis, ya data ini bisa jadi semacam ya inilah realitanya gitu. Kamu nggak bakalan jadi orang yang aneh kalau milih pekerjaan yang nggak sesuai dengan jurusan gitu. Dan ternyata fakta lainnya ini adalah kebanyakan dialami oleh perempuan. Oh, gimana tuh? Ya ini yang kebanyakan lulusan, katakan 40% ini kalau mungkin dibikin rasio perempuan laki-lakinya bisa dikatakan banyak perempuannya gitu loh yang bekerja tidak sesuai dengan jurusannya. Yang juga memang ya tadi dengan apa yang aku sampaikan tadi di segmen 1 tadi, karena tekanan sosial, jadi si perempuan ini tuh jadi sering mengalah
untuk karena fleksibilitas waktu sama lokasi lokasi kerjanya. Misalkan tadi ya tekanan dari orang tuanya, udahlah kamu nggak usah jauh-jauh kerja, udah yang deket-deket aja, masih satu kota, masih biar tinggal sama bapak ibu atau apa gitu, ngurus adikmu masih sekolah, ya gitu-gitulah. Dan mungkin aku kalau bisa kasih contoh, karena aku kebetulan background S1 ku adalah teknik kimia waktu itu, teknik ya, jadi teknik itu kan juga kebetulan lokasi kerjanya kalau yang memang mau terjun sesuai dengan jurusan idealis gitu. Ya jurusan itu tuh kan memang lapangannya itu ya industri, pabrik, termasuk kayak Pertamina tuh kan ya minyak, maksudnya, tapi kan itu juga suatu industri ya, maksudnya tuh resiko kilangnya resiko kerjanya tuh tinggi, sehingga kadang-kadang ada beberapa lowongan yang misalkan memang sedang mencari fresh graduate untuk field officer staff atau apa gitu-gitu yang memang terjunnya langsung ke lapangan itu memang kadang-kadang ada yang sampai spesifik mencarinya laki-laki, jadi kayak diutamakan laki-laki. Jadi seperti dibilang gitu, ada ya walaupun memang sih ada juga katakanlah perempuan yang dapat posisi itu, tapi kalau dikatakan dari jumlah tuh rasionya kecil lah intinya gitu loh Mbak. Misalkan nih regunya ya, misalnya regu staff fieldnya ini misalkan 5 dari 5 itu sih cuma 1 gitu loh, jadi kayak sisanya laki-laki. Jadi memang kayak kenapa demikian, karena kan memang resiko pekerjaannya di lapangan tuh lebih tinggi, lebih riskan untuk perempuan, sehingga dan lebih demanding ke fisik. Iya, demanding ke fisik kan, sehingga makanya pun akhirnya ya perempuan pun nggak punya terlalu banyak pilihan. Maksudnya yang lulusan teknik kalau memang mau di industri pun akhirnya ya atau di pabrik atau di perusahaan-perusahaan multi company tapi yang berurusan sama industri juga akhirnya juga mencari posisinya kan yang safe buat perempuan juga gitu loh. Kadang-kadang kalau nggak dapet lowongan itu atau kuotanya sudah terpenuhi, ya mau nggak mau kan alternatifnya ya akhirnya mencari profesi yang lagi ada buka lowongan aja, entah itu tetap sama sejurusan, maksudnya atau sesuai dengan jurusan industri yang nggak relate sama sekali, atau nggak relate sama sekali. Banyaknya sih, bahkan teman aku ya, ada beberapa teman aku ya akhirnya kerja di bank tuh juga ada. Jadi kayak perempuan mengalahnya sama akhirnya pindah ke tempat yang lainnya itu tidak sesuai jurusannya tinggi jadinya. Perbedaan motivasi karir antara generasi. Oh, ya benar. Bagaimana bedanya? Kalau kita kan milenial nih, jadi kita orang tua kita biasanya boomers, ya generasi boomer. Boomer itu kita suka dituntut untuk dapat kerja yang stabil, dan orang tua kita juga stabil jelas apalagi enggak suka gitu ngeliat yang kutu loncat gitu kan. Orang tua kita biasa. Iya, karena masih mikirnya kok kamu pindah-pindah, kayak nggak jelas lah jadinya kamu tuh nggak bisa loyal kah, setia kah kamu di situ gini. Udahlah di situ aja ya. Biasanya kan orang kita yang kayak gitu. Nah, tapi kalau generasi Z nih kayaknya lebih terbuka dengan tipe-tipe kerjaan yang freelance gitu. Di situ itu juga udah sesuatu yang lumayan bisa jadi mungkin bisa saling menginspirasi gitu ya, kayak milenial di tengah ekonomi yang kayaknya semakin menuju ke gig ekonomi katanya kan gitu. Indonesia sekarang lagi masuk ke gig ekonomi, maksudnya adalah ekonominya itu enggak lagi memperkerjakan seseorang secara permanen. Sekarang masuk ke era gig ekonomi di mana pekerjaan itu adalah berdasarkan orderan. Jadi kayak ya itu tadi kayak freelance kan ujung-ujungnya. Nah, kalau memang masanya lagi kayak gitu, mungkin kita juga harus sensitif dan reseptif terhadap situasi ekonomi. Kalau memang lagi nggak ada
penawaran kerja untuk permanen, untuk kerjaan yang jabatan stabil, ya udah gitu, mari kita berdayakan apa yang kita punya untuk bisa tetap berkontribusi di ekonomi yang kayak seperti itu. Itu aja. Nah, di saat yang bersamaan ya Gen Z Gen Z ini Gen Z itu sebenarnya nilai plusnya adalah mereka tahu apa yang mau mereka apa yang mereka mau apa yang mereka udah punya gambaran mereka mau melakukan apa, mereka punya keinginan gitu. Hanya kadang-kadang kan biasanya yang kutu loncat-loncat inilah karena misalkan mereka tuh mendapatkan tempat pekerjaan yang tidak sesuai ternyata dengan apa yang mereka inginkan, mau gitu loh. Sehingga nggak bertahan lama aja gitu. Nggak bertahan lama. Udah baru setahun atau apa udah pindah gitu. Atau juga kayak kalau di kantor lamaku itu Gen Z-nya ini yang paling banyak ngeluh. Ya tadi itu. Maaf nih, aku di kantor itu asam garamnya. Ya. Tapi perasaan yang anak-anak yang baru masuk ini, yang Gen Z ini, mereka yang tiap hari komplain mulai dari A sampai Z gitu. Padahal kayak, ya aku juga tahu itu gitu. Aku juga udah pernah ngalamin ini semua. Gitu. Kamu get on with it lah. Tapi kalau mereka kan, ini kan bukan aku harusnya yang resign, gitu. Ya gitu. Iya. Jadi di satu sisi ya bener sih, mungkin aku juga sebagai milenial aku udah agak kayak udahlah kerjain aja, kenapa sih lo banyak banget ininya komplainnya gitu. Tapi ya mereka pun sebenarnya kritis gitu. Jadi kritis ya, lebih kritis. Kritis jadi ya. gitu sih. Kalau nggak sesuai langsung komplain. Nah ya udah ya. Kita jalanin lah. Masing-masing ya sama-sama menginspirasi. Iya benar sih, maksudnya tadi itu ya sama kayak tadi, tiap pekerjaan sebenarnya punya resiko, punya plus minus ya. Tiap generasi juga ada plus minusnya. Kita plusnya memang jadi lebih loyal terhadap suatu pekerjaan. Kita sama instansi ya instansi atau ya dimanapun lah mbak kita kerja di luar instansi juga bisa. Terus tingkat kita bisa endure kesulitan itu tuh jauh emang lebih tinggi sih dibanding generasi yang baru, generasi Z. Ya karena itu tadi gitu loh. Mungkin juga karena kita dari awal sudah ditanamkan mindset sama orang tua kita, kamu pasti bisa, bertahanlah di situ. Jadi kita pun sudah condongnya begitu. Ya minusnya kita tuh mau kritis tapi kurang bisa menyampaikannya, kurang direct, jadi banyak basa-basi. Ya itu dia basa-basinya. Atau kadang mau kayak apa gunanya aku ngomong nggak ada yang dengerin juga. Udah diem aja lah. ya gitu. Nah Gen Z ini bahkan yang baru lagi lebih kritis lagi. Memang mereka lebih kritis, lebih tahu apa yang mau mereka pengen, apa yang mereka setuju, suka, apa gimana. Ya cuma gitu. Endurnya nggak bisa lama aja. Iya ya, itu dia. Itu ada plus minusnya. Itu plus minusnya situ. Nah, jadi gimana sih jalan tengahnya nih? Karena tadi udah kita jabarkan ya realitanya seperti apa, tuntutan sosialnya gimana. Jadi apa sih jalan tengahnya? Jadi jalan tengahnya kita itu harus bisa gimana, jalan tengahnya adalah gimana cara kita bisa membuat keputusan berkarir yang otentik dan berdaya tadi. Caranya pertama, 1, evaluasi nilainya itu bukan yang kayak gengsi aku gitu, bukan yang karena omongan orang atau apa gitu. Jadi maksudnya di saat itu kalau boleh jujur ya lebih prestis kerjaan di bank multinasional kan, di SCBD gitu. Kalau soal gengsi ya sebenarnya ya lebih bergengsi di situ daripada ke
PNS saat itu gitu loh. Nah, tapi pada akhirnya tetap aku yang kupikir adalah aku pengen melakukan sesuatu yang kelanjutan dari apa yang sudah aku pelajari sebelumnya. Itu aja gitu, bukan untuk gajinya lebih, jelas-jelas gajinya enggak lebih besar, jelas-jelas gajinya jatuh. Tapi yang kupikirin cuma udah aku mau lanjutin ini dulu. Itu sih yang aku tangkap. Berarti kan ya sebenarnya kayak lebih apa ya, yang dievaluasi itu nilai pribadi itu maksudnya kayak sebenarnya aku mau mengerjakan apa sih yang bisa lebih meaningful, maksudnya bisa berguna gitu loh. Kalau bisa kayak gitu itu. Kan jadi kayak bukan hanya sekedar bekerja ya, sekedar bukan sekedar prestisnya buat dapat uangnya aja gitu loh, tapi juga apakah aku sebenarnya bisa melakukan ini loh gitu. Jadi walaupun memang jadi kayak harus, misalnya tadi kalau Mbak pindah kerja lah, intinya kan pindah profesi hitungannya, jadi tapi ya Mbak sudah ya memang ada idealisme di situ, tapi Mbak sudah tahu Mbak pengen apa gitu loh. Baiknya begitu. Lalu yang kedua adalah toleransi resiko. Tadi kita udah bilang kalau sebenarnya semua pekerjaan tuh punya resiko. Tidak ada yang pure aman. Yang stabil pun tetap ada resikonya. Jadi toleransi di sini kita memberi batasan terhadap resiko itu. Betul. Selama tidak sampai membahayakan kita atau ya maksudnya sampai lewat privasi kita, masuk ke privasi kita, pokoknya yang tahapnya udah resikonya memang udah bahaya, danger, itu kita harus bisa ngasih batasan gitu loh. Betul banget. Resiko itu ada di mana-mana. Nah, tapi di saat bersamaan tadi ada toleransi juga gitu. Kayak mungkin yang tadi aku kasih contoh teman-teman yang Gen Z, mungkin toleransinya coba agak diluaskan sedikit. Gitu. Karena itu adalah resiko yang bisa terjadi. Itu gitu. Resiko di semua pekerjaan. Kayak nggak di kantor yang itu, nanti ke kantor yang lain bisa jadi ada lagi yang ketemu ya gitu. Jadi toleransi resiko itu tetap harus dilakukan. Bukannya berarti kita jadi nganggap itu nggak ada. Gitu ya. Kayak kita tetap mengakui ada ini, tapi ya udah gitu. Part of the job aja gitu. Dan selama tidak membahayakan diri sendiri, tidak melewati batas privasi kita yang bukan sesuatu yang kriminal yang membahayakan, ya kita bisa mentoleransi itu ya, seperti itu. Sama yang terakhir, membangun identitas kerja yang lentur, yang gak kaku. Jangan kaku-kaku. Ya maksudnya tadi Mbak idealis nih, tapi juga bukan idealis tapi realistis aja sih. Iya. Paham nggak maksudnya? Iya. Jadi nggak saklek, maksudnya nggak yang mau itu aja. Jadi kayak ya misalkan kita pengennya kerjanya stabil, tapi memang idealisnya kita ideal nih, maunya stabil, tapi memang situasi ekonominya tidak bisa membuat kita bisa dapat pekerjaan stabil saat itu, ya udah kita fleksibel lah gitu loh, lentur aja. Kayak gitu, nggak ada salahnya lah. Jadi makanya realistis itu juga perlu. Aku agak dibantu sama mamaku juga mungkin ya, karena mamaku waktu itu yang kayak, kamu daripada kamu nganggur sampai nunggu CPNS itu gitu, mendingan kamu kerja, kamu sambil kerja menunggu yang idealis itu tetap diisi dengan nggak ada salahnya bekerja sih di tempat lain gitu. Dan memang pada akhirnya bekerja di tempat lain itu bikin aku berkembang gitu, berkembang banget. Malah aku pun sedih meninggalkannya, tapi ya udah, ya jalan Tuhan begitu. Gitulah. Jadi tips-tipsnya tadi ada 3. Ya, tipsnya 3 tadi diingat ya. Terus mungkin ada ya contoh sukses perempuan yang tidak bekerja melalui cara yang konvensional, maksudnya yang tidak yang lewat PNS
Maksudnya yang Iya, bekerjanya yang punya jabatan, bekerjanya yang terlihat wah gitu, kayak dokter atau apa gitu, tapi sukses. Mungkin dari audiens kalau Nonton, punya ada saudara, saudara, keluarga, tetangga, teman yang bukan pekerjaan, kelihatan kayak bukan pekerjaan tetap ya, misalkan, tapi ternyata sukses aja. Sukses di sini artinya misalkan bisa jadi seperti kayak ya dia bisa menghidupi keluarganya tanpa harus ngutang-ngutang nggak gitu. perlu ngerepotin orang lain, Bisa nyekolahin anaknya sampai selesai kuliah kayak gitu-gitu dengan usaha. Misalkan kalau mereka berdagang atau mereka punya usaha kecil tapi mereka lakukannya dengan dengan memaknai pekerjaannya dengan senang hati dan orang lain merasakan manfaatnya dari pekerjaan mereka gitu kan, itu sesuatu yang udah sukses sih, juga gitu. Jadi sukses itu bukan cuma yang kayak ya, kalau entah kenapa ya, kalau kasusku ya aku dari bank terus ke PNS ya mungkin dianggapnya kayak oke yang konvensional aja, tapi ada juga loh gitu yang sukses yang dengan dia di ranah non korporat, non instansi, banyak banget gitu contoh-contohnya di sekitar kita yang bisa jadi inspirasi. Ya kayak ini Mbak ini juga sukses loh sebagai researcher kan, sampai ke mari. Lah iyalah, kenapa kok jadi malu? Enggak mau. Iyalah. Aku gitu. geli deh. Aku malu. Itu yang malah justru kita harus memberikan contoh yang non konvensional gitu supaya membuka gitu pikiran, jangan cuma stuck gitu sama yang harus yang ini, harus yang stabil, harus yang 9 to 5 ya nggak harus juga. Justru sekarang kayaknya enakan agak fleksibel kan dari 9 to 5 gitu. Nah gitu deh, jadi akhirnya di tengah pilihan karir yang sering terasa kayak antara tahta dan vokasi, kita di sini mau mengingatkan gitu bahwa pekerjaan itu pada akhirnya bagaimana kita bisa berkontribusi ke tetangga kita, ke masyarakat gitu. Dan bukan cuma soal jabatan atau pengakuan, tapi juga soal hati kita yang mengerjakan. Iya. Tuh. Di ayat Alkitab itu kita bisa ambil dari Kolose 3:23. Itu adalah nih. Tulisnya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yes. Jadi di sini konteksnya adalah apapun pilihanmu, entah itu ya jalur mapan tadi bisa juga. Di sini kami tidak mengatakan itu salah ya, enggak. Iya benar. Tapi kita di sini mungkin lebih mempoint out kan, mau kamu di jalur mapan ataupun tidak, lakukanlah itu dengan hatimu gitu loh. Betul. Maknai pekerjaanmu sebagai vokasi, bukan hanya sebagai tahta. Iya. Ya gitu. Jadi kalau memang kamu merasa kayak kamu cuma bisa kerja kalau kamu tahu tiap bulan pendapatanmu berapa. Nah, itu misalnya kamu tipe yang kayak gitu, ya udah. Tapi kerjain dengan benar juga. Kerjain dengan benar gitu loh. Jangan bukan cuma ya bukan karena gabut. Iya, kayak yang penting kan aku dapat penghasilan. Udahlah aku. Karena ya kalau dengan makna vokasi memang rasa tanggung jawabnya itu jadi lebih nyata gitu loh. Kita jadi sadar punya tanggung jawab seperti ini, harus kita kerjakan kayak gini gitu. Jadi kita lebih bisa responsibel terhadap tugas tanggung jawab kita tadi itu. Iya, karena yang memberi nilai tadi bukan label pekerjaan, bukan titel, tapi cara kamu menghidupinya. Iya. Nah, jadi kita sudah sampai di penghujung untuk episode hari ini. Yes, betul sekali. Tidak terasa ya Mbak. Nggak kerasa. Ingat untuk subscribe ya kanal Ruang Tamu. Di komen juga untuk episode ini nih. Kami mau tanya kamu semua yang sedang mendengar,
tim tahta kah? Tim vokasi kah? Tim vokasi. Atau tim bingung? Ya, dan jelasin juga apa alasan kamu pilih tim yang mana. Iya. Siapa tahu juga kita bisa saling menguatkan kalau memang kalian punya pertanyaan kayak atau punya pendapat lah, kayak misalkan aku di sini ya, gitu. Oke, dan di like juga kalau kamu belajar sesuatu yang baru hari ini. Yes. Nah, oke deh, selalu senang ngobrol sampai berjam-jam. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya ya. Kita mungkin belum dewasa, tapi jangan takut karena kita nggak harus jalan sendiri. Ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Hanya di Ruang Tamu.